Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Adha juga disebut dengan Hari Raya Kurban, di mana di hari raya tersebut dilaksanakan pemotongan hewan kurban oleh kaum muslimin di seluruh dunia sebagai bentuk kebaktian pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai umat Islam, bagaimana seharusnya memperingati dan menyambut Hari Raya Idul Adha tersebut? Simak video ini sampai selesai. Sahabat sekalian, hal pertama yang sangat dianjurkan dan disunahkan untuk kita laksanakan menyambut Idul Adha adalah yang pertama, ketika terbenamnya matahari di malam hari raya, kita sangat disunahkan untuk memperbanyak bacaan takbir dan mengisi malam tersebut dengan bacaan-bacaan zikir dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Nah, bacaan takbir itu sendiri sangat dianjurkan untuk kita isi di malam hari raya sampai dengan naiknya khatib ke mimbar untuk membaca khutbah Idul Adha. Kemudian selanjutnya juga sangat disunahkan untuk kita baca dan terus kita kumandangkan takbir ini sampai dengan 3 hari setelah hari raya Idul Adha, itu tanggal 11, 12 dan 13 dari bulan Zulhijjah, atau yang sering kita sebut dengan hari tasyrik. Yang kedua, mandi sunnah. Sebagian para ulama berpendapat bahwa mandi untuk hari raya ini sudah bisa kita laksanakan mulai daripada tengah malam hingga setelah melaksanakan sholat subuh. Namun yang paling afdal, kita dianjurkan untuk melaksanakan mandi hari raya itu adalah selesai sholat subuh, karena itu akan lebih memberikan bekas yang positif bagi kita untuk menghilangkan efek-efek bau badan yang kurang sedap. Kemudian yang ketiga yang sangat disunahkan untuk kita laksanakan di hari raya Idul Adha adalah ketika kita sudah mau berangkat menuju ke tempat melaksanakan sholat Idul Adha, apakah di masjid, di lapangan, yaitu untuk mengenakan pakaian yang bagus. Ya, kita memakai pakaian yang bagus, yang bersih, yang suci, dan pakaian yang paling kita sukai. Di antara sekian banyak tumpukan pakaian kita, mana pakaian yang lebih bagus, itu yang disunahkan untuk kita. Kemudian yang keempat yang sangat disunahkan adalah kita memakai minyak wangi ataupun bau-bauan ketika hendak melaksanakan sholat ke masjid, ya. Karena tujuan daripada memakai bau-bauan ini adalah untuk memberikan suasana yang nyaman baik bagi pribadi kita maupun bagi para jamaah sholat yang lain ketika nanti kita berada di tengah-tengah jamaah sholat Idul Adha. Dan yang kelima yang sangat dianjurkan bagi kita di pagi hari Idul Adha itu untuk tidak makan sebelum melaksanakan sholat 2 rakaat sunnah Idul Adha. Ya, artinya sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, kita disunahkan untuk berpuasa sebentar. Kemudian selesai melaksanakan sholat Idul Adha, baru kemudian disunahkan untuk makan. Yang keenam, berjalan kaki menuju ke masjid. Ini sebagaimana layaknya kebiasaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Setiap di hari raya beliau selalu berjalan kaki menuju ke masjid. Mendengarkan khutbah. Ketika sudah sampai di masjid, di tempat, di lapangan, di tempat melaksanakan sholat Idul Adha, maka selesai daripada pelaksanaan sholat, kita disunahkan untuk senantiasa dengan penuh khusyuk untuk mendengarkan, menyimak, yaitu penyampaian khutbah oleh khatib. Ke-8 yaitu saling bertegur sapa ataupun saling bersilaturahmi antar sesama kaum muslimin, baik yang hadir di majelis jamaah salat Idul Adha tersebut maupun yang ketika kita pulang dan berjumpa dengan mereka yang kaum muslimin yang ada di tengah jalan, kita disunahkan untuk bertegur sapa, memberikan tahniyah, ucapan selamat berhari raya, dan saling memaafkan di atas segala kesalahan yang ada di antara sesama manusia.
Selanjutnya yang sangat disunahkan di hari raya kita adalah bersilaturahmi, mengunjungi orang tua. Sudah menjadi kebiasaan bagi kaum muslimin, khususnya kita di Indonesia. Itu sudah menjadi suatu tradisi di pagi hari raya setelah melaksanakan sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri 2 rakaat. Kemudian setelah melaksanakan mendengarkan khutbah hari raya, maka setelahnya adalah langsung mengunjungi orang tua. Jadi kalau ada orang tua yang masih hidup langsung kita kunjungi. Kalau tidak sudah meninggal, kalau memang orang tua kita sudah meninggal, maka itu dikunjungi, diziarahi makamnya, ya, dikunjungi kuburnya, kemudian dibacakan doa, dihadiahkan pahala-pahala bacaan kebaikan yang lainnya kepada orang tua. Yang terakhir yang disunahkan adalah kita saling mengunjungi, saling bersilaturahmi, mengunjungi guru, mengunjungi saudara dan ahli keluarga yang lain. Jadi sama kaum muslimin kita disunahkan untuk saling mengunjungi. Baik, itu beberapa adab dan etika ketika kita menyambut hari raya Idul Adha. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.